laptop sudah menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Dan gak jarang, apapun profesi ataupun tingkat edukasi kita saat ini, laptop pasti ingin sekali dimiliki oleh setiap pengguna. Video kali ini, kita akan membandingkan dua buah laptop yang sama-sama menarik, sama-sama powerful berkat AMD Ryzen 5000 series, dan juga memiliki profil serta bentuk yang cukup elegan. Halo Peoples, Ferry di sini. Ini adalah Asus VivoBook Pro 14 M3400, dan ini adalah HP Pavilion 14. Dua laptop 14 inci, mana yang lebih unggul sebagai laptop harian ya? Let's check it out! By design, keduanya memiliki overall look yang cukup solid dengan mayoritas berbahan anodized metal. Keduanya juga punya profil yang elegan minimalis, namun ada aspek yang bisa cukup membedakan keduanya. Di VivoBook Pro 14, tampilannya terlihat lebih trendy dan modern dengan aksen futuristik pada top covernya. Walau masih menonjolkan brand dan model, tapi bentukannya yang subtle malah menjadikannya sebagai aksesori yang cukup cakep bagi target audience yang lebih trendy dan juga modis. Pada Pavilion 14 cukup standar berdasarkan aksen HP aja, yang lebih cocok dengan target audience yang lebih klasik. Tapi ada satu hal yang menjadi favorit kita pribadi selain sekedar desain, yaitu kemudahan membuka top covernya. Di VivoBook Pro 14, top covernya dapat dibuka dengan mudah dengan satu tangan yang meningkatkan aksesibilitas yang lebih mudah. Ini sesuatu yang belum ditemukan tidak hanya di Pavilion 14, bahkan di beberapa brand lainnya juga yang memiliki laptop 14 inci. Gak cuma di desain, keduanya memang mengusung desain ultrabook harian yang cukup simple. Oleh karena itu, portabilitas dan mobility juga menjadi hal yang cukup penting. VivoBook Pro 14 hadir dengan bobot yang lebih ringan di sekitaran 1,3 kg saja. Sedangkan Pavilion 14 hadir dengan berat hingga 1,4 kg. Perbedaan ini, walau kecil, cukup signifikan untuk mobilitas pengguna yang cukup tinggi, mengurangi beban yang harus ditanggung oleh mobilitas pengguna sendiri. VivoBook Pro 14 memiliki bobot yang lebih ringan hingga 0,1 kg dan dengan mudah dapat dibawa dan disesuaikan dengan bobot yang hendak dibawa oleh para penggunanya secara total. Untuk soal konektivitas, ada beberapa perbedaan yang cukup terlihat di sini. Dimulai dari I/O ports physicalnya. HP Pavilion 14 hadir dengan ports yang modern dan juga lengkap. USB 3.2 Gen 2 Type A dan juga ditemani oleh HDMI 2.0, combo audio jack, dan juga sebuah USB 3 Type C yang juga sudah mendukung PD charging. Ketersediaan port ini juga cukup memanjakan user, terutama dengan hadirnya opsi USB Type-C yang lebih kekinian. Di sisi lainnya, VivoBook Pro 14 juga menghadirkan ports yang sangat lengkap dan sangat capable untuk sekelasannya. 3 buah USB 3 Type A ditemani oleh HDMI port, combo audio jack, dan juga microSD card reader. Dari keduanya terlihat ada beberapa port yang berbeda. Pavilion 14 hadir dengan satu buah benefit USB Type-C yang sedikit lebih modern, namun di VivoBook Pro 14 dihadirkan 3 buah full-size USB Type A yang mungkin lebih familiar bagi target audiensnya. Kabel menuju Type-C tergolong masih cukup mahal, walau sudah lumayan banyak alternatif. Sebagai tambahan, jika seorang content creator memiliki sebuah laptop, VivoBook Pro 14 dapat memberikan satu fitur yang cukup memudahkan, yaitu micro SD card reader yang sudah built-in, sehingga tidak perlu memikirkan dongle atau adapter tambahan dan juga tidak memakan slot USB yang cukup terbatas. Soal nirkabel, keduanya cukup balance dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5. Kedalamnya kita akan menemukan webcam untuk masing-masing laptop dengan resolusi HD. Yang membedakan adalah pada VivoBook Pro 14, kalian mendapatkan privacy shutter untuk menutup kamera webcamnya secara fisik. Ke bawahnya dan kita akan bertemu dengan jendela utama keduanya. HP Pavilion 14 dibekali oleh display 14 inci, Full HD 1920x1080, panel IPS dengan tingkat kecerahan 250 nits dan color gamut 45% NTSC. VivoBook Pro 14 hadir dengan display 14 inci, panel OLED 2.8K 2880x1800 dengan tingkat kecerahan 600 nits dan juga sudah menggunakan color gamut 100% DCI-P3. Secara display ini ada perbedaan yang cukup signifikan terutama di soal panelnya. VivoBook Pro 14 lebih berani dengan menghadirkan panel OLED pada kelasan dan price point yang cukup kompetitif di segmen yang memang sedang digapai oleh banyak model juga saat ini. Side by side terlihat juga perbedaan screen real estate yang cukup signifikan berkat resolusi yang berbeda dan juga aspek rasio yang berbeda. Aspek rasio yang diusung oleh Pavilion 14 cukup standar di 16:9, namun pada VivoBook Pro 14 hadir opsi yang lebih menarik di 16:10, sehingga memberikan screen real estate yang lebih luas, tidak hanya untuk media consumption tetapi juga untuk overall work yang bisa diselesaikan tugasnya di laptop ini.
Pengkonsumsi multimedia dan juga mungkin content creator atau fotografer sekalipun akan lebih dimanjakan dengan color accuracy yang lebih baik dari VivoBook Pro 14 berkat color gamutnya yang sudah mencapai 100% DCI P3. Layar OLED-nya juga memberikan nilai yang lebih menarik lagi saat digunakan mengkonsumsi multimedia, seperti contohnya nonton Cyberpunk Edge Runner, anime dari Studio Trigger yang sedang hype di Netflix. Untuk menemani experience multimedianya, VivoBook Pro 14 menghadirkan dukungan audio dari Harman Kardon dan Pavilion 14 memilih opsi dari B&O. Di bagian lower half-nya terdapat keyboard dan touchpad sesuai khasnya masing-masing. 65%-an keys di VivoBook Pro 14 dan 10 keyless di Pavilion 14. Keduanya hadir dengan backlit keyboard yang cukup nyaman untuk penggunaan di area kurang cahaya. Keduanya juga sudah memiliki fingerprint scanner di lower part keyboardnya untuk Pavilion 14 dan terintegrasi di power button di VivoBook Pro 14. Keduanya menggunakan AMD Ryzen 5 5000 series yang sudah tested dan memang patut diacungi jempol untuk kualitas performanya sebagai daily laptop, ultrabook, dan laptop powerful gaming lainnya. Keduanya juga memanfaatkan AMD Radeon Vega sebagai integrated graphics-nya untuk melengkapi kemampuan yang lebih powerful juga. Keduanya juga sudah memiliki up to 16GB DDR4 RAM ditemani oleh SSD 512GB PCIe NVMe M.2. Namun demikian, walau sama-sama menggunakan Ryzen 5 5000 series, di antara kedua laptop ini ada perbedaan prosesor yang digunakan. Pilihan prosesor yang dimiliki oleh Pavilion 14 adalah Ryzen 5 5500U dengan TDP 15W. On the other hand, VivoBook Pro 14 memilih opsi yang lebih powerful dengan AMD Ryzen 5 5600H prosesor. Ini adalah seri H dengan TDP yang jauh lebih tinggi di 45W. Perbedaan CPU ini akan cukup terlihat di benchmarkingnya. Di Cinebench R23, VivoBook Pro 14 dengan Ryzen 5 5600H lebih unggul baik untuk single core maupun multicore-nya, dengan perbedaan lebih dari 15% untuk single core, 1331 poin versus 1132 poin, dan hampir berbeda 20% pada multicore-nya dengan 7751 poin versus 5319 poin. PC Mark Time juga memberikan skor yang cukup serupa dengan 5495 untuk Ryzen 5 5600H dan 4455 poin untuk Ryzen 5 5500U. Kemudian walau keduanya merupakan Ryzen 5 yang dibekali oleh Radeon Graphics Integrated GPU, ada sedikit perbedaan pada output benchmark 3D Marktime Spy, di mana GPU di Ryzen 5 5600U unggul 100 poin dibandingkan 5500U. Dalam uji coba game favorit kita, yaitu Genshin Impact, ini pun cukup terlihat VivoBook Pro 14 terlihat lebih responsif, walau memiliki average FPS yang memang cukup mirip di sekitaran 21 hingga 25 FPS saja. Perlu dicatat juga, VivoBook Pro 14 secara default men-setting displaynya pada 2880x1800, bukan Full HD 1920x1080. Output performanya juga terlihat cukup berbeda pada saat uji coba render di DaVinci Resolve. Full HD kedua laptop ini merender dengan kecepatan waktu yang cukup mirip, sekitar 3 menitan. Namun ketika kita upscale ke 4K, Ryzen 5 5600H terlihat lebih unggul dengan waktu 7 menit 52 detik versus 10 menitan. Overall, kemampuan VivoBook Pro 14 lebih baik dan juga lebih responsif dengan penggunaan prosesor seri H dengan TDP 45W yang membuat VivoBook Pro 14 lebih efektif untuk para multitasker dan user yang membutuhkan kemampuan processing yang lebih baik. Untuk urusan power, keduanya memang masih ditenagai oleh power supply 65W saja. Namun VivoBook Pro 14 sedikit lebih unggul dengan baterai yang lebih besar, 50Wh dibandingkan 43Wh yang ditemukan di Pavilion 14. Kemudian sebagai perbandingan akhir tentunya berada di harga. Saat kita pantau di marketplace, yang cukup mengejutkan adalah kedua laptop yang kita bandingkan hari ini dibanderol dengan price point yang sangat-sangat mirip, yaitu di rentangan daily laptop ultrabook 10 jutaan. 10.999.000 to be exact. Dalam price point ini, cukup terlihat bahwa VivoBook Pro 14 takes the icing on the cake dengan menghadirkan beberapa spesifikasi yang memiliki perbedaan cukup drastis, seperti display OLED dan juga prosesor yang lebih powerful. Tentunya kalau kalian tertarik dengan produk-produk ini, kalian bisa menemukan detail tentang mereka masing-masing di kolom deskripsi di bawah Googles. Kedua laptop ini memang merupakan laptop daily yang cukup baik, memiliki desain yang menarik, dan juga performa yang cukup maksimal berkat AMD Ryzen 5 5000 series. Namun kalau bisa disimpulkan, dengan budget 10 jutaan, VivoBook Pro 14 menjadi opsi yang paling menarik saat ini.
nggak cuma terbatas perbandingannya dengan Pavilion 14 saja, tapi dengan berbagai macam laptop yang berada di rentang yang sama juga. Opsi display OLED dengan refresh rate tinggi dan screen real estate yang lebih lega berkat aspek rasio 16:10, prosesor yang lebih powerful dan juga tentunya lebih ringan dan portable, menjadi selling point yang sulit untuk diabaikan dari si laptop ini. Tapi bagaimana menurut kalian Gopals? Apakah VivoBook Pro 14 M3400 ini cocok dengan kebutuhan kalian? Atau mungkin masih ada konsiderasi lainnya? Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gopals. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guigui.com dan gue pribadi di @fsb+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.